이제 우리 다신 보지 말자. 누가 너더러 나 좋아해달라 그랬어? Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria tampan yang pemalu. Dia adalah Junsu. Saat itu Junsu sedang mempersiapkan sebuah surprise untuk kekasihnya karena hari itu adalah hari jadi mereka yang ke-100. Setelah semuanya siap, Junsu menghubungi pacarnya dan menemuinya untuk memberinya kejutan. Berniat untuk memberikan kejutan, ternyata yang terkejut bukanlah pacarnya, melainkan Junsu. Ia terkejut karena tiba-tiba pacarnya itu memutuskan hubungan mereka berdua tanpa alasan yang jelas. 많이 기다렸지? 그만 만나고 싶어. 이거 신선한데? Lagi dan lagi, nasib sialnya harus kembali terulang di saat hubungan Junsu dan kekasihnya itu belum genap 100 hari. Namun harus kembali berakhir di tengah jalan. Mengingat tentang nasib sial yang selalu Junsu alami, seumur hidupnya Junsu hanya berpacaran sebanyak 3 kali. Dan di setiap hubungan, Junsu ini selalu ditinggalkan dan dicampakkan oleh kekasihnya tepat sebelum 100 hari mereka berpacaran. Akhirnya, Junsu kembali ke apartemennya dengan perasaan sedih. Setibanya di sana, Junsu semakin terkejut karena ternyata terjadi sebuah kebakaran di apartemennya. Kebakaran itu terjadi dikarenakan lilin yang digunakan Junsu tadi membakar habis semua isi apartemennya karena saat itu anginnya sangat kencang. Tentunya hari itu adalah hari paling sial dalam hidup Junsu, di mana dia harus diputusi pacarnya dan sekarang apartemennya terbakar. Dan terlebih lagi, Junsu harus dibawa ke kantor polisi karena dialah yang menyebabkan apartemennya itu terbakar. Di kantor polisi, Junsu menghubungi sahabatnya untuk meminta tolong supaya sahabatnya menjemputnya di kantor polisi. Dia bernama Hyunwoo, seorang wanita karir yang cantik dan digemari oleh banyak pria. Hyunwoo dan Junsu sudah saling mengenal sedari mereka kecil, tepatnya ketika mereka berumur 10 tahun. Mereka berdua sangatlah dekat sampai-sampai Junsu mengetahui semua hal yang disukai dan tidak disukai oleh Hyunwoo, begitu pula sebaliknya. Hyunwoo adalah seorang reporter berita cuaca yang kini sudah diangkat menjadi presenter di acara yang sama. Ia dikenali oleh banyak orang dan juga memiliki banyak fans karena parasnya yang cantik. Tapi di balik kelebihan dan kecantikan ini, ternyata Hyunwoo ini orangnya suka belak-belakan, suka minum-minuman, dan melakukan hal-hal aneh lainnya. Namun semua hal itu hanya diketahui oleh sahabatnya Junsu saja. Setelah mendapat telepon dari Junsu, Hyunwoo pun langsung pergi ke kantor polisi untuk menjemput sahabatnya itu. Ketika di kantor polisi, tentu semua yang ada di sana mengetahui siapa dirinya karena Hyunwoo ini adalah salah seorang presenter yang terkenal. Mengaku sebagai kerabat dari Junsu, lantas Hyunwoo pun meminta maaf kepada polisi dan meminta mereka untuk melepaskan Junsu. Setelah Junsu bebas, akhirnya mereka berdua pulang bersama. Junsu menceritakan tentang kesialannya hari ini, di mana dia diputusi oleh pacarnya dan apartemennya kebakar, begitu pula dengan hal-hal sial lainnya. Ternyata nasib yang serupa juga dialami oleh Hyunwoo yang baru saja hubungannya berakhir dengan pacarnya. Ternyata di hari itu mereka berdua mengalami kesialan yang sama. Untuk menghilangkan stres, Hyunwoo mengajak Junsu untuk pergi minum bersama di sebuah kedai minum milik temannya. Hyunwoo meminum banyak sekali hingga membuatnya mabuk. Ketika itu dia pun curhat kepada Junsu tentang asmaranya yang sangat pelik yang ternyata selama ini dia berpacaran dengan suami orang alias pria yang sudah beristri. Karena memang dia sangat-sangat mencintai pria itu tanpa memperdulikan statusnya.
Setelah perbincangan mereka yang tak berujung, Junsu pun mengajak Hyunwoo pulang. Namun, ia terpaksa harus menggendong Hyunwoo karena Hyunwoo tidak mampu lagi berjalan karena kondisinya yang mabuk berat. Di pagi itu, Junsu, Yunho makan bersama keluarga Junsu. Saat itu, ayah Junsu mengatakan hal yang mengagetkan mereka berdua. Ayah Junsu mengatakan kalau sebaiknya mereka ini berpacaran saja karena mereka berdua terlihat sangat cocok. Akan tetapi Yunho dan Junsu langsung menolak hal itu karena nyatanya mereka sudah bersahabat sejak kecil. Jadi mana mungkin mereka bisa berpacaran. Setelah selesai, Junsu pun mengantarkan Yunho pergi ke kantornya. Saat di perjalanan, Junsu tiba-tiba bertanya, "Memangnya kau tidak memiliki perasaan sama sekali padaku?" Ternyata Junsu ini sudah mencintai Hyunwoo semenjak dia masih kecil. Tepatnya ketika mereka berdua masih duduk di bangku SD. Akan tetapi, karena mereka berdua ini terlalu dekat, jadi hubungan mereka hanya sebatas sahabat saja. Sebenarnya Junsu pernah mengutarakan perasaannya semasa mereka kecil dulu. Akan tetapi Hyunwoo tidak pernah menganggap dan membalas perasaan itu. Dan bukankah jika perempuan dan laki-laki bersahabat, ujian terberatnya adalah perasaan? Semenjak saat itu Junsu sadar bahwa memang tidak mungkin Hyunwoo menyukai dirinya. Dan mulai saat itu juga, demi bisa tetap terus berada di dekatnya, Junsu rela menjadi seorang penghibur bagi Hyunwoo. Saat di kantor, tepat di atas meja kantornya, Hyunwoo melihat ada secangkir kopi yang ternyata kopi itu berasal dari pacarnya yang bernama Dongjin. Faktanya dia merupakan suami orang alias sudah memiliki istri. Namanya juga wanita. Meskipun sebelumnya sudah sakit hati karena ditinggalin Dongjin, namun Hyunwoo tetap senang dan dia kembali lagi kepada pacarnya itu hanya karena dikasih hadiah kopi. Kemudian Dongjin mengajak Hyunwoo untuk makan malam. Tapi di saat yang sama, ia mendapat telepon dari Junsu yang ternyata juga mengajak makan malam bersama. Hyunwoo yang sudah ada janji terlebih dahulu dengan Dongjin tentu menolak ajakan dari Junsu. Di saat itu juga Junsu menyadari bahwa Hyunwoo telah berbaikan dengan pacarnya. Karena memang selama ini Junsu bagaikan badut penghibur yang membuat tertawa. Namun begitu tangis dari Hyunwoo berhenti, dia akan kembali ke lain hati. Sebenarnya saat itu Junsu merasa sakit hati karena dikala Hyunwoo sedih, dia selalu bercerita dan ditemani oleh Junsu. Akan tetapi dikala Hyunwoo senang, dia selalu meninggalkannya. Namun lagi-lagi Junsu tidak bisa berhenti mencintainya karena bagi Junsu, mencintai Hyunwoo adalah patah hati yang dia ciptakan sendiri. Di suatu malam, temannya mengajak Junsu pergi ke sebuah tempat hiburan malam. Di tempat itu dia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Haejin. Mereka berdua pun mencoba saling mengenal satu sama lain. Setelah mengobrol panjang, Haejin tahu kalau Junsu ini ternyata orang yang sangat baik dan juga polos. Akhirnya, Haejin mencoba untuk menggoda Junsu. Tetapi Junsu yang merupakan pria baik-baik sama sekali tidak tergoda dengan Haejin. Di sisi lain, Hyunwoo yang sedang makan malam bersama Dongjin, kekasihnya, tiba-tiba dikejutkan oleh istrinya yang menelpon dan menyuruh pulang. Tentu saja Dongjin tidak bisa menolaknya dan akhirnya dia pun memutuskan untuk meninggalkan Hyunwoo di sana. Merasa kecewa karena ditinggalkan begitu saja, Hyunwoo memutuskan untuk menelpon Junsu dan memintanya agar dia menjemputnya. Sebenarnya saat itu Junsu bisa saja menolak, karena ketika itu Junsu sedang berkencan dengan Haejin. Tetapi lagi-lagi karena dia terlalu peduli dengan Hyunwoo, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Haejin dan pergi untuk menyusul Hyunwoo. Setibanya di sana, Hyunwoo sudah dalam keadaan setengah sadar karena mabuk. 현우야, 김현우, 그만 자고 일어나. 집에 가자. Keesokan harinya, Hyunwoo kembali harus dibuat kecewa ketika Dongjin meminta Hyunwoo untuk tidak berhubungan lagi dengannya karena takut ketahuan oleh istrinya.
Di sisi lain, Junsu yang sudah mulai dekat dengan Haejin kini terlihat sedang pergi berkencan. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba Haejin ditarik oleh seorang pria yang ternyata pria itu adalah pacar dari Haejin. Akhirnya Haejin dibawa pergi oleh pacarnya dan meninggalkan Junsu sendiri di tempat itu. Lagi-lagi nasib sial menimpa Junsu. Dan untuk kali ini jangankan 100 hari, bahkan 10 hari saja pun tidak. Junsu yang galau akhirnya memutuskan untuk pergi ke kedai langganannya. Di saat yang bersamaan, ternyata Hyunwoo yang patah hati juga datang ke sana. Mereka berdua sama-sama mengalami hal buruk pada waktu itu. Dan lagi-lagi seperti biasanya, di situ Junsu melakukan tugasnya sebagai badut penghibur, yaitu mendengarkan curhatan dan kesedihan dari Hyunwoo. Seperti biasanya. 나도 내가 진짜 이해가 안 간다. 나 진짜 오늘 너무 잘못했어. Sebagai seorang yang mengagumi Hyunwoo dalam diam, hal sekonyol apapun rela Junsu lakukan demi membuat sahabatnya sekaligus pujaan hatinya itu bisa tersenyum kembali. Dan apa yang dilakukan Junsu saat itu untuk menghibur Hyunwoo berhasil. Hyunwoo sedikit melupakan kesedihannya dan bisa tertawa lepas. Saat itu Junsu pun menyadari bahwa satu-satunya laki-laki yang bisa membuat Hyunwoo tertawa seperti itu hanyalah dia seorang. Karena baginya cinta itu sederhana. Jika kamu tidak bisa membuat jatuh cinta, cukuplah dengan membuatnya tertawa. Di momen yang canggung itu, tiba-tiba Junsu bertanya pada Hyunwoo, apakah aku tidak termasuk dalam tipe laki-laki yang kau sukai? Selama 18 tahun ini memang Hyunwoo hanya menganggap Junsu sebagai sahabatnya saja. Dan dia tidak pernah melihat Junsu sebagai pria sejati. Dan memang selama ini Hyunwoo selalu mampu membuat Junsu jujur mengenai segala hal kecuali perasaannya. Saat itu juga mereka berdua sudah terlena dalam situasi yang ada. Dalam kondisi yang mabuk berat, Junsu memberanikan untuk mencium Hyunwoo. Hingga akhirnya mereka berdua tidak sadarkan diri. Esok paginya mereka berdua sudah berada di kamar Junsu. Saat Junsu membuka matanya, dia berusaha mengingat kejadian tadi malam dan dia sangat menyesal dengan apa yang dilakukannya. Tapi dia berpikir pasti Hyunwoo akan melupakannya karena saat itu mereka berdua sedang dibawa pengaruh minuman. Namun tanpa diduga tiba-tiba Hyunwoo menggandeng tangan Junsu karena ternyata dia mengingat semuanya yang terjadi malam itu. Akan tetapi Hyunwoo tidak menganggap kejadian itu serius. Karena nyatanya memang Hyunwoo tidak ada perasaan sama sekali dengan Junsu. Seketika itu juga Junsu sadar jika kesalahan terbesarnya bukanlah jatuh cinta kepada Hyunwoo, tetapi berpikiran bahwa Hyunwoo juga jatuh cinta kepadanya. Lalu tanpa sepengetahuan Hyunwoo, Junsu berinisiatif untuk menemui Dongjin dan memintanya agar tidak menemui Hyunwoo lagi. Hal itu Junsu lakukan semata-mata demi kebahagiaan Hyunwoo. 우리 현우 제발 좀 놔주세요. 현우가 행복할 수 있게. Tidak hanya sebatas itu, Junsu yang ingin Hyunwoo bisa segera melupakan Dongjin pun tak segan-segan mengenalkan Hyunwoo kepada teman lamanya dulu saat pelatihan wajib militer. Dia bernama Andrew. Ternyata Andrew ini sudah tertarik dengan Hyunwoo semenjak awal melihatnya di camp pelatihan saat Hyunwoo mengunjungi Junsu dulu. Dan sejak malam itu akhirnya Hyunwoo pun semakin dekat dengan Andrew dan mereka berdua sering jalan bersama. Melihat hal itu, Junsu merasa sedikit cemburu, tetapi dia tidak mempermasalahkan itu asalkan Hyunwoo bisa bahagia. Esok harinya Junsu yang bekerja sebagai seorang guru SD dikejutkan dengan Haejin yang ikut mengajar di sana. Mereka berdua kembali dekat setelah Haejin bilang kalau dia sudah putus dengan pacarnya. Sedari awal, Haejin ini memang sudah tertarik dengan Junsu karena menurutnya Junsu ini laki-laki yang baik dan sangat sopan kepadanya.
Hari demi hari, hubungan Junsu dan Hee-jin semakin dekat. Akan tetapi, entah kenapa ketika Junsu sedang bersama Hee-jin, dia tidak bisa melupakan bayangan Hyunwoo dalam pikirannya. Junsu pun heran pada dirinya sendiri karena ini pertama kalinya ada seorang wanita yang mencintainya begitu tulus. Tapi entah kenapa dia tidak bahagia sama sekali. Bahkan ketika berdua bersama Hee-jin, Junsu tiba-tiba menyuruh Hee-jin untuk berkata kasar layaknya seperti Hyunwoo. Sampai akhirnya Hee-jin menyadari bahwa selama ini Junsu tidak pernah menganggapnya dan Junsu selalu melihat dirinya sebagai Hyunwoo. Di saat itu Hee-jin langsung pergi meninggalkan Junsu. 희진아. Junsu pun meminta maaf kepada Hee-jin karena telah mengecewakan perasaannya. Junsu akhirnya jujur jika memang benar yang ada di hati dan pikirannya selama ini hanya Hyunsu. Hee-jin pun tidak mempermasalahkan hal itu dan dia menyarankan agar Junsu tetap mengejar cintanya itu. Sadar akan betapa pentingnya Hyunwoo baginya, Junsu pun mulai menghubungi Hyunwoo, tetapi ternyata Hyunwoo sedang berduaan dengan Andrew. Tetapi Junsu tidak menyerah begitu saja. Dia pun terus menelpon Hyunwoo dan terus mengganggunya hingga akhirnya Hyunwoo kesal lalu mematikan telepon dari Junsu. Karena Hyunsu tidak mengangkat telepon lagi dan bahkan tidak menghiraukannya, Junsu yang merasa cemburu akhirnya bertukar pikiran dengan temannya. Dia pun curhat kepada temannya bagaimana dia bisa menjadi seorang badut penghibur bagi Hyunwoo selama 18 tahun ini. Apa yang harus ia lakukan? Yang harus dilakukan Junsu adalah menyatakan perasaannya saja. Menurutnya, Junsu lah yang paling cocok dengan Hyunwoo. Setelah mendapat nasihat itu, ditambah lagi Junsu dalam keadaan setengah sadar karena mabuk pun memutuskan untuk pergi menemui Hyunwoo. Setibanya di apartemen Hyunwoo, secara kebetulan Hyunwoo baru saja pulang diantar oleh Andrew. Kemudian Junsu pun berkata kepada Hyunwoo agar lebih baik tidak berpacaran dengan orang itu. Seperti biasa, Hyunwoo tidak pernah menganggap omongan Junsu dengan serius. Dia pun mengabaikan omongannya begitu saja. Lalu Junsu yang kesal saat itu pun mengeluarkan semua amarahnya. Dia berkata jika selama ini yang tidak tahu arti cinta itu adalah kau Hyunwoo, selama ini kau hanya mencintai dirimu sendiri. Lihat itu, bagaimana bisa kau berpacaran dengan suami orang? Memang kau tidak memikirkan bagaimana perasaan istrinya dan anak-anaknya. Memang selama ini hanya kau saja yang patah hati. Sudah 18 tahun aku menghiburmu di saat kau sedih. Sebenarnya kau tahu kan kalau aku menyukaimu, tapi kenapa kau tidak pernah menoleh ke belakang sama sekali dan tidak pernah menganggapku sebagai lelaki? Mendengar hal itu, Hyunwoo pun menangis dan berkata, tidak ada yang menyuruhmu untuk mencintaiku Junsu. Lebih baik mulai sekarang kita tidak usah bertemu lagi. Setelah mengatakan itu semua, Junsu pun memutuskan untuk pergi. Dia pun termenung dan sedikit menyesali apa yang telah dia katakan barusan. Tetapi tidak masalah baginya karena yang penting perasaannya telah terungkap. Dia sadar bahwa Hyunwoo hanya hadir, bukanlah takdir, dan dia hanya sekedar momen tanpa komitmen. Dirinya sadar jika memang beberapa orang diciptakan menjadi sangat dekat untuk dipandangi, namun terlalu jauh untuk digapai. Keesokan harinya, Hyunwoo kembali bertemu dengan Andrew dan dia mengatakan kepadanya kalau dia tidak mempunyai perasaan apa-apa. Andrew juga menyadari akan hal itu dan dia menerima penolakan itu dengan lapang dada. Lalu Andrew memberikan sebuah kenang-kenangan untuk Hyunwoo yang bisa mewakilkan seluruh isi hatinya. Di sisi lain, ternyata gosip perselingkuhan antara Hyunwoo dengan direktur Dongjin tersebar ke publik. Mengetahui hal itu di berita, tentu Junsu sangat khawatir dengan Hyunwoo. Junsu mencoba menghubungi Hyunwoo, akan tetapi dia tidak pernah menjawabnya. Dan karena nama Hyunwoo sudah sangat buruk di mata publik, dia pun dipecat dari pekerjaannya hingga netizen mencemooh dirinya. 현우 거기 갔어? 제가 이제 뭘 할 수 있을까요? Karena itulah akhirnya Hyunwoo memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan Junsu mengetahui hal itu dari ibu Hyunwoo yang menghubunginya. Junsu tentu sangat sedih mendengar hal itu. Sekarang Junsu tidak tahu lagi harus melakukan apa, harus seperti apa, dan harus kemana.
Sementara itu, Hyunwoo yang berkemas untuk pergi mencoba membuka apa isi dari hadiah yang diberikan oleh Andrew waktu itu. Ternyata hadiah itu merupakan album foto yang diambil oleh Andrew saat dirinya diam-diam mengikuti keseharian Hyunwoo. Di foto itu tak hanya ada Hyunwoo saja, melainkan selalu ada Junsu bersamanya. Dengan kata lain, selama ini memang hampir separuh hidup dari Hyunwoo selalu didampingi oleh Junsu. Di hari keberangkatan Hyunwoo itu, Junsu berusaha untuk tidak peduli dan tetap mengajar di sekolah. Namun tiba-tiba muridnya yang tahu akan kegelisahan Junsu saat itu menyuruhnya untuk pergi menyelesaikan masalahnya itu. Karena kalau tidak, mungkin Junsu akan menyesal seumur hidup. Kemudian tanpa pikir panjang, Junsu langsung berlari mengejar Hyunwoo yang saat itu akan pergi. Dirinya yakin kalau kehadirannya saat itu mampu meluluhkan hati Hyunwoo agar tidak pergi meninggalkannya. Tepat di seberang jalan, Junsu terus memanggil Hyunwoo yang akan masuk ke dalam mobil, yang akhirnya Junsu berhasil menghentikannya. Kemudian Junsu mengajak Hyunwoo ke tempat wahana seperti di masa kecil mereka dulu. Sambil menaiki wahana itu, Junsu meminta Hyunwoo mengingat kembali kenangan mereka dulu. Sekali lagi ia menyatakan seluruh perasaannya. Kali ini Junsu benar-benar mengatakan perasaan setulus hatinya. Dia mengatakan bahwa selama 18 tahun ini pria yang cocok untuk Hyunwoo hanya dirinya saja. Hyunwoo pun menyadari bahwa selama ini orang yang selalu mengerti dirinya, selalu ada ketika dirinya sedang terpuruk, hanyalah Junsu seorang. Dan pada akhirnya Hyunwoo pun menerima Junsu sebagai kekasihnya. Dan bukan hanya sekadar teman saja, mereka berdua pun kini bersama. 사랑해 현우야! 불치병도 극복했습니다.